Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan pemikiran para filsuf Muslim Nusantara tentang pendidikan Islam untuk memenuhi tugas filsafat pendidikan yang akan dipresentasikan oleh saya dan teman saya. Untuk itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hawin Sakina dan teman saya Ilma Fadilah. Seperti kita ketahui bahasanya di Indonesia ini banyak sekali para tokoh filsuf Muslim Nusantara yang sangat berpengaruh dalam pendidikan Islam, diantaranya yang ingin saya jelaskan yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan filsuf Muslim Nusantara yang membawa pembaruan dalam pendidikan Indonesia mendapat cukup banyak tantangan, terutama dari masyarakat waktu itu yang terbilang masih tradisional. Tantangan tersebut bagi Ahmad Dahlan menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi dengan arif dan bijaksana. Bagi Ahmad Dahlan, pendidikan harus mengarahkan manusia menjadi seorang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, pemikiran pandangan yang luas, memahami masalah duniawi dan memiliki semangat juang dalam masyarakat. Tujuan ini sangat bertentangan dengan tujuan pendidikan Indonesia saat ini, yakni pendidikan pesantren dan pendidikan model Belanda. Dalam pendidikan pesantren, tujuan pendidikan hanya untuk menjadikan seorang solih dan berbudi pekerti luhur. Sedangkan dalam pendidikan Belanda memiliki tujuan hanya menjadikan murid untuk menguasai ilmu umum. Adapun tujuan pendidikan secara garis besar menurut Ahmad Dahlan adalah sebagai berikut. Pendidikan Islam harus melahirkan individu yang memiliki akhlak yang baik, menguasai dalam bidang agama, memahami masalah duniawi dan memiliki semangat juang dalam masyarakat, mampu memperkokoh spiritualitasnya dan mempertajam daya intelektualitasnya. Mengenai kurikulum pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, sebuah pendidikan tentunya memiliki sebuah konsep dalam mewujudkan sebuah pendidikan. Konsep yang dimiliki Muhammadiyah sehingga dapat dibedakan dari konsep yang lainnya adalah pendidikannya berisi kurikulum umum dan agama. Yang pertama, Al-Quran, kedua, hadis, ketiga, akhlakul karimah, dan yang terakhir, ilmu-ilmu sosial. Adapun metode dalam pendidikan Islam, kemudian metode dalam pengajaran menurut Ahmad Dahlan adalah menyesuaikan kemampuan seorang siswa, sehingga hal tersebut bisa menarik perhatian untuk senantiasa rajin dalam menekuni pendidikan. Oleh karena itu, siswa Ahmad Dahlan merasa pelajaran agama Islam pada hari Sabtu sore tidaklah cukup. Maka dari itu, setiap Ahad mereka datang ke rumah Ahmad Dahlan untuk berdiskusi lebih lanjut tentang persoalan hubungan dengan agama Islam. Ahmad Dahlan tidak hanya menekankan aspek teoritis, tapi juga pada aspek praktik. Selanjutnya yaitu pendidikan menurut Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Dalam sebuah pendidikan tentunya memiliki tujuan. Menurut Kiai Haji Wahid Hasyim, tujuan dari pendidikan adalah untuk melahirkan pelajar atau santri berakhlak mulia, bertakwa kepada Allah dan memiliki sebuah keterampilan dalam bekal hidup. Hal ini dimaksudkan agar seorang atau santri nantinya dapat hidup secara mandiri di tengah masyarakat dan tidak menjadi beban orang lain. Dari hal ini dapat dilihat bahwa tujuan pendidikan Kiai Haji Wahid Hasyim terdiri dari dua komponen, yakni teosentris, ketuhanan, dan antroposentris, kemanusiaan. Dalam menempuh pendidikan, menurut Kiai Haji Wahid Hasyim, seorang pelajar atau santri haruslah memiliki prinsip dalam hidupnya, yakni harus senantiasa percaya pada diri sendiri atau mandiri. 1. Memiliki kesabaran. 2. Menyadari bahwa pendidikan adalah sebuah proses, tidak bisa dihasilkan dengan instan. 3. Memiliki sebuah tekad dan keberanian. 4. Memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Dalam kurikulumnya, awalnya pesantren hanya didominasi oleh ilmu-ilmu agama. Tetapi setelah Kiai Haji Wahid Hasyim menyumbangkan idenya, maka beberapa ilmu pengetahuan umum masuk ke dalam kurikulum pesantren, bahkan hingga 70%. Ilmu-ilmu pengetahuan umum tersebut antara lain Inggris, bahasa Belanda, sejarah, aritmatika, geografi. Tidak hanya itu, Abdul Wahid Hasyim juga menyarankan kepada pelajar atau santri untuk bergabung di berbagai organisasi dalam memperkaya hazanah berpikir, membaca berbagai macam bacaan yang telah disediakan di perpustakaan yang telah didirikannya. Adapun organisasi yang disarankan, organisasi bernama IKPI, Ikatan Pelajar Islam. Dalam metode pendidikannya menggunakan metode sorogan dan bandongan saat itu dalam pendidikan pesantren. Tetapi metode tersebut menurut Kiai Haji Wahid Hasyim tidak efektif sehingga membuat santri menjadi pasif dan tidak memiliki inisiatif. Karena metode-metode itu hanya mewajibkan siswa untuk datang, mendengarkan, dan mencatat apa yang dilakukan oleh guru mereka. Maka dari itu, Abdul Wahid Hasyim
mengusulkan agar metode pengajaran diganti oleh metode tutorial kelas, di mana santri dapat ikut terlibat dalam pembelajaran, seperti berdiskusi dan bertanya pada guru. Hasim berharap dengan diterapkannya metode ini dapat menumbuhkan daya kritis dan inisiatif dalam diri santri saat belajar, sehingga kelak jika sudah lulus dapat memiliki daya di dalam masyarakat. Selanjutnya, pendidikan Islam menurut Zakia Derajat. Hakikat pendidikan menurut Zakia Derajat adalah pendidikan yang seimbang, yaitu pendidikan yang bertujuan menumbuhkan keadaan manusia yang seimbang antara jasmani dan rohaninya, secara seimbang dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, yaitu kebutuhan fisik, akal, akhlak, iman, kejiwaan, estetika, dan sosial kemasyarakatan. Pemenuhan kebutuhan hidup secara seimbang ini sejalan dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut Zakia, tujuan dasar pendidikan Islam adalah membina manusia agar menjadi hamba Allah yang soleh dan dengan seluruh aspek kehidupannya, perbuatannya, pikiran, dan perasaannya. Menurut Zakia Derajat, pendidikan Islam akan tertanam pada diri peserta apabila orang tua dan guru bekerja sama. Kedua pihak memberikan pendidikan dengan cara memahami kondisi psikologis anak yang disebut dengan psikologi agama, karena kejiwaan perlu disiram dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Dengan demikian, psikologi yang diberikan pemahaman tentang agama akan mudah untuk menanamkan pendidikan Islam kepada diri anak didik. Selanjutnya yaitu pendidikan Islam perspektif pemikiran Asyumardi Azra. Azra merupakan salah satu tokoh pembaharu dunia pendidikan Islam di Indonesia yang mengungkap berbagai masalah pendidikan Islam. Ia juga merupakan seorang doktor dan guru besar sejarah. Dan tidak hanya itu, dia juga pernah menjabat sebagai rektor UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 1998 sampai 2006. Walaupun begitu, pandangannya terhadap pendidikan Islam tidak dapat diragukan lagi. Pemikiran Asyumardi Azra mengenai pendidikan Islam merupakan hasil dari pemikirannya terhadap pengembangan mutu pendidikan Islam. Menurut Azra, pendidikan merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan serta memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien. Pendidikan di sini lebih dari sekedar pengajaran. Perbedaannya terletak pada penekanan pendidikan terhadap pembentukan kesadaran serta kepribadian anak didik di samping transfer ilmu belaka. Adapun pemikiran pendidikan Islam Asyumardi Azra yaitu tentang demokratisasi pendidikan Islam dan modernisasi pendidikan Islam. Mengenai demokratisasi pendidikan Islam, menurutnya bertujuan akhir dalam pembentukan masyarakat Indonesia yang demokrasi, bermoral, bersih, dan juga berakhlak serta berpegang teguh pada nilai peradaban. Selain itu, ia juga mengungkapkan beberapa ciri-ciri demokratisasi pendidikan Islam. Di antaranya yaitu yang pertama, adanya kurikulum yang dinamis dan memberikan ruang bagi terwujudnya suatu kreativitas peserta didik, memiliki semangat untuk melakukan perubahan sosial. Kedua, adanya perubahan paradigma pendidikan Islam, yaitu merubah paradigma dari otoriter ke demokratis, dari tertutup ke keterbukaan, dan dari doktriner ke partisipatoris. Dan yang ketiga, adanya sinkronisasi antara lembaga-lembaga pendidikan Islam dengan lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan pendidikan menurut Asyumardi Azra. Tujuan pendidikan secara esensial menurut Azra ialah terwujudnya dapat memahami ilmu-ilmu keislaman dan dapat mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari, atau dapat dikatakan dengan dapat terwujudnya insan kamil, yaitu manusia yang kembali pada fitrahnya dan pada tujuan hidupnya sebagaimana ia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah. Selanjutnya, pendidikan Islam perspektif pemikiran Ahmad Tafsir. Ahmad Tafsir merupakan seorang pakar dalam bidang pendidikan, yang lebih khususnya ialah dalam bidang pendidikan Islam di Indonesia. Merupakan salah satu tokoh filsuf yang telah lama menyelami dunia pendidikan. Pendidikan Islam menurut beliau ialah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain supaya ia dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Dapat juga dikatakan bahwa pendidikan Islam merupakan bimbingan yang diberikan kepada seseorang
supaya ia dapat menjadi muslim semaksimal mungkin, yang diselenggarakan di dalam keluarga sekolah, seperti menyangkut tentang pembinaan aspek jasmani, akal, hati peserta didik. Ahmad Tafsir juga berpendapat bahwa manusia memiliki 3 antena, yaitu yang terdiri dari indera, akal, dan juga hati. Adapun tujuan pendidikan dalam Islam menurut pandangan Ahmad Tafsir ialah mewujudkan muslim yang kafah, yaitu muslim yang memiliki jasmani yang kuat, akalnya cerdas dan pandai, serta hatinya yang dipenuhi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga berpendapat bahwa tujuan pendidikan ialah untuk menjadikan manusia menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang utuh, atau menjadikan muslim yang sempurna. Yang dimaksud pribadi yang utuh dan muslim yang sempurna yaitu pribadi yang konsisten terhadap kecerdasan kognitif, efektif, serta psikomotorik, dan juga terbentuknya kecerdasan emosional. Terdapat 3 ciri manusia baik menurut Ahmad Tafsir, yaitu yang pertama badan sehat, kuat, dan memiliki keterampilan. Yang kedua dari aspek akalnya yaitu pikirannya yang cerdas dan pandai. Dan yang ketiga yaitu hatinya berkembang dengan baik. Dan yang terakhir ialah pendidikan Islam perspektif pemikiran Abu Dinata. Abu Dinata merupakan salah satu tokoh Nusantara yang cukup ikut andil dalam pendidikan Islam. Ia merupakan cendekiawan muslim yang menuangkan pemikirannya melalui buku dan karyanya. Menurutnya, dasar pendidikan Islam ialah pandangan hidup yang mendasari seluruh aktivitas pendidikan, karena dasar menyangkut masalah ideal serta fundamental. Oleh karena itu, diperlukannya landasan pandangan hidup yang kokoh dan juga komprehensif serta tidak mudah berubah. Abu Dinata juga berpendapat tentang mengkaji agama Islam dan ilmu pendidikan Islam merupakan salah satu upaya dalam mengembangkan ilmu pendidikan Islam, dikarenakan dapat menambah khazanah ilmu dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia secara berkesinambungan sesuai dengan tuntunan zaman. Mengenai tujuan pendidikan Islam menurut Nata yaitu mengarahkan manusia supaya menjadi khalifah Tuhan di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya, manusia supaya semua pelaksanaan tugas kekhilafahannya di dunia dilaksanakan dengan rangka beribadah kepada Allah, mengarahkan manusia untuk berakhlak mulia, serta membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa, dan jasmaninya, sehingga ia dapat memiliki ilmu serta keterampilan yang nantinya semuanya akan dapat digunakan untuk mendukung tugas pengabdiannya dan kekhilafahannya. Dan yang terakhir yaitu untuk mengarahkan manusia dapat mencapai kebahagiaan hidup. Abu Dinata menawarkan 6 tahapan tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan secara universal. Yang kedua, pendidikan Islam secara nasional. Yang ketiga, tujuan pendidikan Islam secara institusional. Yang keempat, tujuan pendidikan Islam dalam tingkat program studi. Yang kelima, tujuan pendidikan Islam pada tingkat mata pelajaran. Dan yang terakhir, yaitu tujuan pendidikan Islam pada tingkat pokok bahasa. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.